Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, orang tua itu merenung dalam waktu yang lama, lalu berkata perlahan, "Apa tujuanmu?" Ada banyak harta karun di makam dewa dan iblis, dan bahkan seni bela diri dengan keterampilan tingkat Huan Huang dapat dilihat di mana-mana. Dan terlebih lagi belum lagi harta karun langka dan eksotik lainnya. Chu Guangsheng cukup terkejut sesaat, lalu tersenyum saat berkata, pemakaman dewa dan iblis adalah tanah berharga yang diimpikan oleh semua kultivator. Junior ini ingin pergi ke sana hanya untuk mencari peluangnya sendiri. Dia tidak memberitahunya akan mencari seni bela diri yang menentang surga, karena dia memahami bahwa jenis seni bela diri ini adalah harta paling berharga di seluruh makam dewa dan iblis. Jadi dia tidak bisa begitu saja memberitahunya. Orang tua itu menatapnya dalam-dalam dengan cahaya aneh bersinar di matanya. Namun, dia tidak berbicara banyak, melainkan berkata pelan, "Saya pikir berita biasa tidak penting bagi Anda. Dan dari saya, berita paling berguna yang bisa Anda dapatkan adalah orang-orang domain suci juga mengincar makam dewa dan iblis. Domain suci juga mengincarnya?" Chu Guangsheng langsung terkejut. Dia sangat jelas tentang kekuatan domain suci. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan 9 negeri lainnya, domain suci memiliki dominasi absolut. Bagaimana senior tahu bahwa orang-orang dari domain suci juga sedang mengincar makam dewa dan iblis? Sejauh yang dia tahu, lelaki tua itu telah tinggal di makam ini selama ratusan tahun untuk menekan hantu tingkat raja. Hahaha, kamu secara alami akan memahami hal ini di masa depan. Orang tua itu tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun dengan jelas. Mendengar ini, Chu Guangsheng merasa tidak nyaman untuk bertanya lebih lanjut. Namun ia meragukan identitas lelaki tua itu. Entah kenapa, ia selalu merasa lelaki tua di hadapannya itu berbeda dengan orang biasa. Saya pikir ada sesuatu yang ingin Anda dapatkan. Orang tua itu mengubah suaranya saat berkata, "Kenapa?" Chu Guangsheng bertanya dengan heran. Orang tua itu terkekeh, dan cahaya di telapak tangannya berkedip-kedip, berubah menjadi pagoda hitam putih. Di atas pagoda, cahaya mengalir seperti cahaya para dewa dan iblis, dan rasa penindasan yang tak terlukiskan merasukinya. Apakah ini menara dewa dan iblis? Chu Guangsheng menatap pagoda hitam putih, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kamu tahu? Kata lelaki tua itu terkejut. Hanya mereka yang mengetahui banyak tentang makam dewa dan iblis yang dapat mengenali menara dewa dan iblis ini. Saya pernah mendengarnya. Chu Guangsheng tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Menara dewa dan iblis ini adalah kunci untuk membuka makam dewa dan iblis. 4 menara dewa dan iblis perlu dikumpulkan untuk membuka makam dewa dan iblis. Orang tua itu menatap dengan heran. Setelah sekian lama, dia berkata dengan suara yang sedikit lebih rendah. Karena kamu mengetahui tentang menara dewa dan iblis, aku tidak perlu menjelaskan apapun lagi. Di tangan orang-orang dari domain suci, ada satu juga sebuah menara. 2 menara yang tersisa, satu hilang di suatu tempat di tanah kematian, dan yang lainnya diperoleh kekuatan tertinggi benua dewa dan iblis, istana para dewa dan iblis. Jika Anda ingin memasuki makam para dewa dan iblis saat itu, saya khawatir Anda akan berkonflik dengan kekuatan ini, istana para dewa dan iblis. Alis Chu Guangsheng sedikit melonjak, dan cahaya dingin melintas jauh di matanya, seolah-olah ada niat membunuh yang tak terkendali merasuki tubuhnya. Akhirnya, benar-benar harus bertemu dengan seorang teman lama. Dia perlahan mengepalkan telapak tangannya dan berkata dengan nada dingin,
Setelah beberapa saat, Chu Guangsheng menenangkan gejolak di hatinya, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya, "Senior, tahukah Anda menara dewa dan iblis jatuh ke tangan kekuatan mana di domain suci?" "Sekte Tianding," kata lelaki tua itu. Setelah mendengar kata ini, seluruh tubuh Chu Guangsheng gemetar, dan cahaya kuat bersinar di matanya. Jika seseorang menentukan peringkat kekuatan di domain suci, maka apa yang disebut Sekte Tianding akan cukup untuk masuk peringkat 10 besar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan seorang tetua dari Sekte Tianding dapat melenyapkan wilayah Destolasi dengan kiu-kiu pada saat yang bersama. Ternyata itu mereka, gumam Chu Guangsheng dengan ekspresi serius. Pemilik menara dewa dan iblis ini tidak mudah untuk dihadapi. Jika kamu benar-benar menginginkan menara dewa dan iblis ini, kamu harus menyetujui satu syarat. Orang tua itu memandang Chu Guangsheng yang ekspresinya berubah. "Senior, tolong beritahu saya. Setelah memasuki makam dewa dan iblis, bantu aku menemukan kerangka dewa atau iblis," kata lelaki tua itu. "Sisa-sisa kerangka dewa dan iblis?" Chu Guangsheng menatap lelaki tua itu dengan heran. Apa yang diinginkan senior ini dengan hal-hal ini? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam. "Dengan kekuatan junior yang sedikit, aku khawatir aku tidak bisa membantu senior. Dia bukanlah orang yang melebih-lebihkan kemampuannya. Mereka adalah kultivator yang telah berkultivasi menentang surga. Bagaimana dia bisa menyinggung generasi ini, bahkan jika itu hanya sisa tulang? Kamu hanya perlu menemukannya. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, aku punya cara sendiri." Setelah mendengar kata-kata ini, Chu Guangsheng ragu-ragu sejenak, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Junior ini pasti akan mencoba yang terbaik." Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, menara dewa dan iblis berubah menjadi aliran cahaya dan mendarat di depannya. "Kamu boleh mengambil benda ini. Ada sesuatu yang perlu aku jelaskan terlebih dahulu," kata lelaki tua itu dengan ekspresi serius. Chu Guangsheng mengangguk dan berkata, "Senior, tolong bicara. Pemakaman dewa dan iblis sangat berbahaya. Bahkan jika Anda berhasil masuk secara kebetulan, Anda akan menghadapi banyak ujian berat. Tidak ada yang bisa menjamin apakah Anda bisa pergi hidup atau mati." Orang tua itu berkata dengan suara rendah. Saat suara datang, membuat Chu Guangsheng menjadi sangat serius. Bagaimana mungkin dia tidak memahami bahaya pergi ke pemakaman dewa dan iblis? Ada beberapa hal yang setelah dia putuskan, dia tidak bisa menyerah. Ada duri di masa depan, dan dia akan memotongnya menjadi beberapa bagian dengan pedangnya. Melihat bahwa dia tidak punya niat untuk bimbang, lelaki tua itu mengangguk dengan lega. Dalam perjalanan kultivasi, bakat hanyalah sebuah bantuan. Apa yang benar-benar dapat mempengaruhi tingkat kultivasi adalah karakter Anda yang tidak kenal takut dan gigih. Jika Anda tidak memiliki yang terakhir, tidak peduli seberapa kuat bakat Anda, itu tidak lebih dari sekedar sekejap. Orang tua itu memberimu beberapa kesempatan sebelum pergi dari sini. Adapun berapa banyak yang bisa kamu pahami, itu tergantung padamu. Suara tua itu terdengar dan tubuh ilusi lelaki tua itu perlahan melayang dan terbang ke tempat yang tinggi. Di saat yang sama, dunia sepertinya memiliki cahaya yang sangat terang, yang turun tersebar seperti tetesan air hujan di bawah. Chu Guangsheng tampak terkejut. Satu titik cahaya terang itu bersentuhan dengan tubuhnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa integrasi tubuh dan kekuatannya secara diam-diam telah meningkat pesat. Dia dan Liu Fei saling memandang dan tidak bisa menahan senyum. Tampaknya lelaki tua itu mengetahui tentang pil yin yang di tangan mereka dan ingin membantu untuk menyempurnakannya. Jika ini masalahnya, cepat sempurnakan. Chu Guangsheng dan Liu Fei segera duduk bersila. Mata mereka perlahan tertutup.
dan telapak tangan mereka menyentuh segel kultivasi. Pil Yin Yang keluar dari tubuh mereka. Dan di bawah penerangan cicit cahaya terang, pil itu berubah menjadi aliran Yin Yang dan mengalir ke tubuh mereka. Aura mereka meningkat pesat saat ini. 5 hari berlalu dengan tenang. Fluktuasi kekuatan yang kuat terus-menerus keluar dari tubuh mereka berdua, menyapu dalam dunia gelombang. Pikiran Cukuangseng sangat terguncang saat ini. Setelah itu, pemahaman yang tak terlogika muncul di hati mereka. Samar-samar, seperti ada suara yang dalam, perlahan bergema di seluruh dunia. Saat berikutnya, fluktuasi aura yang kuat dari kedua orang itu tiba-tiba menyatu, dan semuanya terserap ke dalam tubuh mereka. Setelah beberapa tarikan nafas, aura menakutkan seperti banjir bandang keluar dari tubuh mereka, menyebabkan suara gemuruh dari segala arah. Langit dan bumi meraung, dan sinar terang jatuh dari langit, langsung menuju Cukuangseng dan Liu Fei. Mata mereka tiba-tiba terbuka, dan tanpa ragu-ragu, tubuh mereka langsung melesat keluar dan menghadapi 2 pancaran petir. Setelah suara keras itu, semuanya menjadi tenang kembali. Bahkan energi kematian yang memenuhi sekelilingnya pun menghilang, tidak berani masuk ke dalam area mereka. Ranah Zotian tingkat 6. Cukuangseng mengepalkan erat-erat tangannya, matanya bersinar terang. Pada saat ini, setelah menyempurnakan 2 pil Yin Yang, tingkat kultivasinya sebenarnya telah meningkat secara keseluruhan. Tahukah Anda, jika Anda berlatih secara normal, dibutuhkan setidaknya 3 tahun kerja keras untuk mencapai peningkatan ini. VR, apa kekuatanmu? Cukuangseng menoleh dan melihat ke samping dengan ekspresi terkejut di matanya. Kalam dalam indera spiritualnya, fluktuasi aura yang terpancar dari tubuh Liu Fei sedalam laut sehingga mustahil baginya untuk mendeteksinya. Apakah kamu ingat batu giok darah? Liu Fei berkata sambil tersenyum. Mata Cukuangseng bersinar, dia secara alami mengingat batu giok darah ini. Ini adalah sesuatu yang mereka peroleh di lautan harta spiritual. Apakah kamu sudah sepenuhnya menyerap esensi darah rubah surgawi? Dia bertanya dengan heran. Liu Fei mengangguk. Omong-omong, saya harus berterima kasih kepada hantu tingkat raja itu. Oh, Cukuangseng mengangkat alisnya dan berkata dengan ekspresi bingung. Apa hubungannya dengan hantu tingkat raja? Liu Fei hanya tersenyum. Orang itu menyedot sebagian darah esensi rubah langit di dalam tubuhku yang memungkinkanku untuk memurnikannya sepenuhnya. Dengan bantuan giok roh darah dan kekuatan aneh itu, aku telah sepenuhnya memurnikan esensi darah rubah surgawi. Setelah mendengar kata-kata ini, Cukuangseng langsung terlihat terkejut. Dengan cara ini, VR adalah berkah yang tersembunyi. Di masa lalu, esensi darah rubah surgawi di tubuh VR terlalu kuat dan berada di luar jangkauan kemampuan VR untuk memurnikannya. Sekarang, karena sebagian telah diserap oleh hantu tingkat raja, sisa esensi darah rubah langit telah dimurnikan sepenuhnya. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya bisa bertarung langsung dengan beberapa praktisi Ranah Zotian tingkat 9, kan? Dia mencoba segala cara untuk mencapai hal ini. Tapi sekarang VR telah mencapai langkah ini hanya dengan memurnikan esensi darah rubah langit. Apa? Apakah kamu cemburu? Kata VR sambil bercanda. Ya, Cukuangseng menatap dengan mata membara dan berkata tanpa malu-malu. Saya sebenarnya akan menyerap kelebihan esensi darah rubah langit. Benarkah? Wajah Liu Fei seperti bunga persik dan sedikit pesona di matanya. Dia menutup mulutnya dan tersenyum. Jika kamu menyerap darah rubah langit, kamu pasti lebih feminim dariku. Begitu kata-kata ini keluar,
wajah Cu Kuangseng tiba-tiba menjadi gelap. Kamu berani menertawakanku? Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk menarik Liu Fei ke dalam pelukannya, lalu menciumnya. Liu Fei berjuang beberapa kali, tetapi dia akhirnya terengah-engah dengan tersipu. Jangan bergerak. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangan nakal Cu Kuangseng dan berkata dengan terengah-engah, "Aku tidak menertawakanmu. Pemilik darah esensi rubah langit selama hidupnya adalah rubah langit perempuan." Cu Kuangseng mengerutkan bibirnya dan dia berkata dengan ekspresi sedikit kecewa. Pada titik ini, dia menatap wajah cantik Liu Fei dengan mata berapi-api saat berkata, "Kamu telah memurnikan esensi darah rubah surgawi, jadi pasti ada beberapa perubahan, kan?" Setelah mendengar ini, wajah merah muda Liu Fei tiba-tiba menjadi pucat merah darah. Dia melepaskan diri dari tangan Cu Kuangseng, seolah ingin melarikan diri. "Tidak, jangan pikirkan itu," katanya dengan panik. Melihat reaksinya, Cu Kuangseng menjilat bibirnya, dan api di matanya menjadi lebih kuat. Jika saya menemukan kesempatan, saya harus mencobanya." Liu Fei menghentakkan kaki karena malu dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu bicarakan, aku tidak akan memikirkannya." Cu Kuangseng menjilat wajahnya dan berkata, "Itu bukan terserah kamu." Wajah cantik Liu Fei langsung memerah, tetapi hatinya gelisah. Dan seperti ada arus listrik yang melewati tubuhnya, menyebabkan buah dada persik matanya berkar bersinar menjadi sepenuh air. Gadis ini, Cu Kuangseng tidak bisa nahan senyum, tetapi dia tidak terus menggoda. Dia melihat ke langit tetapi menemukan bahwa lelaki tua itu telah menghilang. Asal-usul senior ini agak misterius. Bahkan dengan pengetahuannya, dia tidak bisa melihat menembus orang tua itu. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Liu Fei datang dengan wajah memerah dan kata-katanya dipenuhi kelembutan. "Tinggalkan dari sini dulu, lalu bersiap untuk pergi ke benua dewa dan iblis." Liu Fei mengangguk dan berkata dengan bingung, "Lalu bagaimana kita pergi?" Saat ini mereka berada di tanah kematian dan tidak mudah untuk pergi. Cu Kuangseng tersenyum, lalu melambaikan tangan dan seberkas cahaya keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi menara dewa dan iblis hitam putih. "Gunakan benda ini." Dia menunjuk ke menara dewa dan iblis saat berkata, "Ini." Liu Fei semakin bingung. Cu Kuangseng menjelaskan, orang tua itu meninggalkan pesan sebelum pergi. Dengan bantuan menara dewa dan iblis, dia dapat dengan mudah meninggalkan tanah kematian. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan lengan bajunya, dan menara dewa dan iblis dengan cepat berputar. Sinar cahaya hitam keluar darinya terjalin di langit. 10 nafas kemudian, pusaran besar muncul tinggi di langit. "Ayo pergi." Cu Kuangseng melambaikan tangannya dan menyingkirkan menara dewa dan iblis. Kemudian dia mengulurkan tangan untuk meraih pinggang Liu Fei dan terbang menuju pusaran air. Penglihatan di depan mereka menjadi gelap dan tidak ada yang tahu berapa lama telah berlalu. Ketika penglihatan di depan mereka berdua kembali cerah, mereka mendapati diri mereka berada di tempat yang asing. Cu Kuangseng membuka matanya dan melihat ke tempat asing di depannya. Dengan ekspresi keraguan di wajahnya, "Di mana mereka sekarang?" "Sepertinya ini bukan benua Tianhu." Liu Fei melihat sekeliling saat berkata, "Bukan benua Tianhu?" Cu Kuangseng tampak terkejut. "Mungkinkah mereka segera dipindahkan ke suatu benua melalui pusaran air? Mari kita cari tahu dulu benua tempat kita berada." Dia melihat sekeliling lalu mengunci arah dan melompat menjauh. Melihat hal tersebut, Liu Fei segera menyusul. Terima kasih.